Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lili Manolista Fitri TB. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi ekonometrika pengolahan data VAR, yaitu Vector Autoregression menggunakan EViews 9 dengan dosen pengajarnya yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto ME. Untuk perkenalan di awal, kita kenali dulu apa itu VAR. Nah, VAR merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian terutama dalam bidang ekonomi. Menurut Gujarat di 2004, ada beberapa keuntungan menggunakan VAR dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu yang pertama lebih sederhana karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, estimasi sederhana karena menggunakan metode OLS Ordinary Least Square biasa. Yang ketiga, estimasi hasilnya lebih baik dibandingkan dengan metode lainnya yang lebih rumit. Next, model VAR ini digunakan ketika datanya bersifat time series, kemudian ketika tidak mengetahui variabel bebas dan terikat, dan selanjutnya ketika datanya melebihi 50 observasi yang memenuhi asumsi tertentu. Untuk lebih mudah dipahami, kita lihat di sini sebagai contoh kasus. Contoh kasus pengaruh antara budget defisit, uang beredar, dan kurs tahun 1970 hingga 2015. Nah, sebelumnya kita susun datanya terlebih dahulu di Excel seperti ini, di mana kita mulai dari tahun 1970 hingga 2015. Ada budget defisit, uang beredar, dan kurs. Nah, kita copy data ini sebelum kita masuk untuk pengolahannya menggunakan EViews. Kita buka aplikasi EViews. Di sini saya menggunakan EViews 9. Nah, untuk langkah awalnya itu kita pilih work per grade. Ya, di sini date regular frequency, dan untuk frekuensinya itu annual, dan kita mulai dari tahun 1970 hingga tahun 2015. Oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pastikan data yang di Excel tadi dengan cara kita klik Quick MC Group. Nah, muncullah jendela seperti ini. Kita tarik kursornya ke atas, kemudian kita pastikan di kolom yang kosong ini. Nah, muncullah datanya seperti ini. Sebelumnya kita cek dulu kebenaran datanya terlebih dahulu. Nah, kita simpan. Kita beri nama grup 1. Sebelumnya, untuk teman-teman ketahui bahwa pengujian VAR ini kita harus melihat stasionaritasnya. Adapun langkah yang kita lakukan itu dengan cara kita klik view, kita pilih unit road test. Nah, kita untuk tes tipenya itu summary, test for unit road ini itu level, dan include in test equation-nya itu individual intercept. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa probabilitasnya itu besar dari 0,05, yaitu nilainya 1. Maka data ini dapat dikatakan belum stasioner. Nah, kemudian kita lanjut, kita klik view, kita lakukan turunan pertama. Nah, pilih unit road test. Nah, kita lakukan phase difference. Klik OK. Sini data kita sudah stasioner, dimana probabilitasnya itu berada di bawah 0,05, yakni 000. Sebelumnya kita simpan dulu. Kita beri nama grup 1. Nah, pengujian untuk VAR-nya dilanjutkan dengan memilih klik approach, kita pilih make vector autoregression. Karena kita berada di first difference, maka kita menggunakan
persamaan pada endogen variabelnya. D buka kurung, D buka kurung, ms tutup kurung, spasi D buka kurung, E tutup kurung. Kemudian kita klik OK. Maka muncul hasilnya. Ini merupakan var, namun kita harus melihat leg kriterianya dengan mengklik view, kemudian leg structure, kemudian leg kriteria. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan angkanya terserah yang teman-teman mau. Namun di sini telah teridentifikasi angkanya itu 4. Lalu kita klik OK. Nah, melihat bintang yang paling banyak dari hasil pengujian legnya itu, kita lihat pada leg 0. Kita lihat pada leg 0 tidak terdapat bintang. Leg 1 terdapat 2 bintang, leg 2 dan 3 tidak terdapat bintang, dan leg 4 itu terdapat 3 bintang. Maka kita berada di leg 4. Nah, kemudian melanjutkan untuk melihat stabilitas data, ya, kita klik view, kita pilih leg structure, pilih arrow table. Nah, di sini dilihat bahwa nilai modulusnya itu kecil dari 1. Maka di sini sudah terlihat bahwa datanya sudah stabil. Teman-teman juga bisa lihat dari grafik dengan klik view, kemudian leg structure, arrow graphic. Nah, data-data telah berada dalam lingkaran ini yang menunjukkan bahwa data kita telah stabil. Nah, selanjutnya kita ke causality dengan kita klik view, kita pilih leg structure, kita lihat dengan causality. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa money supply berpengaruh signifikan terhadap budget defisit. Untuk kurs ternyata tidak berpengaruh terhadap budget defisit karena nilai probabilitasnya besar dari 0,05. Selanjutnya untuk budget defisit tidak berpengaruh terhadap money supply karena nilai probabilitasnya itu besar dari 0,05. Namun kurs berpengaruh terhadap money supply di mana probabilitasnya itu kecil dari 0,05. Untuk dependent variable kurs, budget defisit tidak terdapat pengaruh terhadap kurs karena probabilitasnya itu besar dari 0,05. Namun pada money supply berpengaruh terhadap kurs karena probabilitasnya itu kecil dari 0,05. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu kointegrasinya dengan kita klik view, kita pilih kointegrasi test. Di leg intervalnya itu kita isi 4, kita klik OK. Nah, ternyata terdapat bahwa kointegrasi yang bisa kita lakukan yakni probabilitasnya di bawah 0,05. Setelah itu baru kita masuk pada VCM. Next kita lihat tidak terdapatnya kausalitas antara variabel, maka kita lanjutkan ke VCM. Kita pilih estimate, kita ganti dengan 4 dan kita klik OK. Nah, inilah hasil dari VCM. Nah, dari hasil ini kita lihat untuk impulse respon, yaitu dengan klik view, impulse respon, klik OK. Di graph bisa sama, kita klik OK. Di sini dari hasil ini menunjukkan bahwa perubahan dari tahun pertama itu 0, kemudian meningkat jadi 100, kemudian naik jadi 103, kemudian terjadi penurunan sebesar min 30 dan naik lagi jadi 100. Seperti beberapa data lainnya, selanjutnya itu kita klik view variance decomposition, pilih tabel, kemudian klik OK. Inilah hasil dari varian decomposition. Karena pada tahun pertama money supply-nya itu 0, pada tahun kedua itu 10%, pada tahun ketiga 16%,
Nah, pada tahun keempat 16%, tahun kelima 22%. Sama dengan kurs juga terjadi pada tahun pertama itu 0, tahun keduanya itu 8%, dan tahun keempatnya itu 12%. Pada ukuran decomposition dari money supply, untuk kursnya itu di tahun pertama 0, tahun kedua 5%, tahun ketiga 6%. Nah, semua sama seperti seterusnya. Untuk prode-prode lainnya, decomposition dari kurs, money supply, budget defisit. Ini hasil dari pengujian VAR. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam pengolahan data. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.